Selain soal rating, Dewi Persik juga mempersoalkan perilaku dokter detektif atau doktip yang tidak menyenangkan saat diundang ke acara Pagi-Pagi Ambyar pada Kamis 23 Januari 2025. Dalam siaran langsungnya, Dewi Persik mengaku awalnya menghormati sikap heroik doktip membongkar skandal mafia skincare di Indonesia. Akan tetapi, perasaan hormat Dewi Persik luntur seiring berjalannya waktu. Pasalnya, dia mengaku dimanfaatkan oleh doktip demi agenda kepentingannya. Setelah syuting acara Pagi-Pagi Ambyar, Dewi Persik dan Ola Ramlan diajak berfoto oleh doktip. Belakangan, foto itu dinarasikan oleh doktip untuk menyerang pihak Sheila Saukia. Oleh karena itu, Dewi Persik mengaku menelan pil pahit diterpa komentar negatif. Dia menilai telah dilibatkan dalam kisruh skincare tanpa seizinnya. Dewi Persik menegaskan jika dirinya berada pada pihak netral. Dia mengungkap tidak terlibat dalam kisruh doktip dengan Sheila Saukia. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teruntuk acara TV berikut dengan para podcaster yang mengundang skincare yang sedang bermasalah ataupun orang-orang yang sedang berseteru saat ini. Dibanding kalian mengundang pihak-pihak yang sedang berseteru dan terus menjadi penggiringan opini publik, kenapa kalian tidak mengundang para korban? Entah korban dari konsumen ataupun korban dari reseller. Sepertinya itu bakal lebih bijak dan mungkin juga bisa menaikkan rating kan? Daripada acara Anda ingin selalu dipersalahkan ataupun merasa kok kenapa disalahkan. Sementara netral bullshit. Aku pengen tahu nih, acara TV mana dan podcaster mana yang mendatangkan korban ataupun perwakilan korban langsung datang untuk diwawancarai, dan bagaimana tanggapannya dari sisi masyarakat yang merasa menjadi korban. Mungkin dengan didatangkannya pihak ketiga ataupun dari masyarakat sendiri yang menjadi korban bisa menjadi angin segar untuk tahu sebenarnya dan apa yang terjadi. Dan untuk podcaster yang kerja di Dewan Perwakilan Rakyat pula, coba deh diundang korban, jangan undang pihak-pihak yang berseteru, nanti yang ada jadi nggak imbang. Kan perwakilan rakyat, ambil opini dari rakyat yang menjadi korban. Makasih. Mungkin kalian stop deh menghujat pembawa acara dari Pagi-Pagi Ambyar. Menurut gua nggak sepenuhnya mereka salah. Di sini juga menurut gua doktip juga salah. Salahnya di mana? Doktip salah milih acara, karena kan di sini doktip tujuannya mau edukasi ya. Sedangkan acara ini kan acara talk show, bukan untuk edukasi. Terus saran gue lain kali doktip kalau mau ngisi acara tuh lihat dulu siapa pemandu acaranya. Lain kali menurut gue harusnya doktip ini kalau mau tepat sasaran lebih baik podcast bersama BPOM, terus pengusaha-pengusaha skincare atau lembaga-lembaga kredibel yang berkaitan dengan skincare. Jadi nyambung omongannya, pertanyaannya. Menurut gue ya, doktip ini terlalu cerdas, terlalu pinter, sedangkan pemandu acaranya nggak nyampe pemikiran soal skincare. Jadi ya, menurut gue kayak miskom, gitu aja lah menurut gue buat doktip. Kan jadi lucu ya doktip ya. Doktip pengen edukasi, sedangkan si pemandu acara pengennya itu apa? Julid-julid aja yang nggak ada isinya. BACOT bacot. Gak usah bilang-bilang soal edukasi. DP kan cuma bilang, lo pada heboh banget sih doktip perihal gara-gara hostnya dianggap tidak netral, dianggap kubu SS. Padahal ya DP membela diri lah. Gak usah gila-gila doktip. Bener, DP kasih fakta perihal sharing. Soalnya rating itu ya, jangankan DP, semua orang juga bisa lihat kok. Banyak akun-akun IG yang berkait dengan TV juga nge-share ratingnya masuk atau tidak. Ya kalau memang kenyataannya doktip itu tidak menaikkan ratingnya, itu cuma dia ngasih fakta doang. Nggak segila-gilanya lo komen kayak gitu. Pakai di repost lagi sama junjungan lo itu. So iye, pakai di repost lagi. Nggak salah ya lah. Dia dulu pernah dipecat di beberapa program. Dia juga dulu atau ada cara apa tuh di Trans TV juga yang dilihat rating kok gitu. Jangan gak usah munak lah. Kalau orang ngomongin rating itu siapa aja berhak. Gua juga kalau jadi co-host juga, kalau gua dapat info ratingnya rendah ya nggak usah kan dari mulut gua. Dari mana aja bisa dicek kok rating. Yang gila-gilanya lo ngebelain doktip sampai segitunya. Lo nggak tahu aja lo behind the scene-nya. Ingat ya,
lo dulu pada ngebelain Dr. Richard Lee sampai segitunya. Lo belum tahu aja. Gua di sini nggak belain siapa-siapa. Gua penonton aja. Gua nontonin ocehan-ocehan CNN. Gua nontonin ocehan-ocehan si Dokter. Gua tontonin. Ya gua nonton aja. Gua sosok iye. Please, kalau nggak tahu apa-apa, diem mendingan, seriusan. Sebodoh-bodohnya owner gitu ya, pasti mereka juga ngesegel produknya sendiri. Termasuk produk yang direview sama dokter detektif yang krim MC itu. Kalau nggak percaya, ini tampak bawahnya. Lihat tuh, itemnya itu beda. Bagian pinggir itu mengkilat karena ada plastiknya. Terus bagian tengah itu hitamnya nggak mengkilat karena nggak ada plastik di bagian situ. Nih, tampak depan dilihat tuh. Itu tuh disegel sama plastik. Jadi gue bingung banget terkontaminasi dengan apa gitu. Kalau sinar matahari terus kayak oksidasi ibaratnya, kagak mungkin berubah kandungannya. Jadi kayak tadinya pakai vitamin C terus karena kena matahari jadi berubah merkuri. Kagak ya, kagak. Lu lihat gimana mau terkontaminasi dengan bahan lain. Gue bingung banget itu gimana ininya. Jadi kalau kata lu si SS itu nanya untuk memastikan apakah produknya itu tidak terkontaminasi, kagak masuk akal, Bu, ya. Jadi please banget jangan ngeles ya bilang netral. Halah. Ya kan, ubah banget kan? Kenapa mereka tuh nggak fokus ke konteks ini? Kenapa mereka nggak fokusnya ke Doktif menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia yang tertipu sindikat skincare overclaim? Kenapa mereka nggak fokus ke situ? Kenapa harus fokus ke Doktif jualan, Doktif live, Doktif afiliator? Kenapa kalian tuh nggak fokus ke yang lebih positif lagi? Doktif menyelamatkan jutaan muka manusia yang tertipu sindikat skincare overclaim. Itu garis bawahi. Itu doang konteksnya. Guys, sumpah gue capek banget. 2025 itu kayak bisa nggak sih ini hening semuanya, tenang, jangan ada masalah overclaim lagi. Masalahnya itu udah 2 kali. Pertama DRL kemarin tahun berapa tuh yang geger sama si Brand H, ya kan, yang sama artis itu berantem, masuk polisi juga, sampai geger juga polisi, sampai geger juga Bepom. Yang kedua Doktif muncul, seluruh Indonesia geger, Doktif polisi geger juga, brand-brand skincare geger, sampai polisi dan Bepom juga geger, ya kan. Ini mau nunggu 3 kali nih kayak gini lagi, capek, ya kan. Pertama dokter, kedua dokter, ketiga dokter lagi. Jangan sampai ketiga ini muncul lagi dokter baru menguak, ya kan. Doktif udah mulai redup, udah mulai terdiam, udah mulai hening, muncul lagi dokter lagi nanti ini, ya kan. Gitu siklusnya terus, geger, tenang, geger lagi, tenang, geger lagi. Udah nggak habis kalian. Masalah skincare ini udah nggak habis. Udah. Doktif sibuk klarifikasi di acara Gosip TV, sudah melenceng dari tujuan awal. Ini pendapat atau opini aku pribadi gitu ya guys. Saya kan ya maksudnya kayak ya mengikuti ya tentang kayak huru-hara skincare ini gitu. Tapi kok kalau dilihat-lihat gitu akhir-akhir ini, kenapa ya Doktif kok sekarang berubah gitu? Udah nggak kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan kayak eksklusif banget gitu ya. Kayak gimana ya? Kayak bisa dipercaya banget gitu. Kalau sekarang tuh kayak gimana ya? Agak 50-50 gitu loh guys. Soalnya Doktif kan dulu pernah bilang kalau dirinya ini tuh nggak mau tampil di acara-acara Gosip TV gitu kan. Tapi ini kenapa Doktif tuh malah kayak sibuk klarifikasi sana sini, masuk ke Trans TV, masuk ke acara gosip mana-mana gitu loh. Misalnya pagi-pagi ambiar kayak Rumpi, terus ada lagi yang di Ruben itu apa sih namanya, brownies gitu. Kan nggak harus kayak gitu ya Dok gitu loh. Kalau kayak gini tuh kesannya Doktif ini kayak star syndrome nggak sih guys gitu loh. Kayak malah mementingkan pamor nggak sih daripada mementingkan yaitu tujuan awalnya gitu loh, untuk memberantas skincare yang memang overclaim, terus kayak berbahaya dan lain sebagainya gitu. Doktif, kenapa sih? Ayo dong balik lagi ke yang dulu kayak eksklusif gitu loh, kayak orang-orang yang eksklusif gitu. Nggak gampang ngundang Doktif gitu. Kalau kayak gitu kan kelihatan ya memang Doktif ini serius
pengen memberantas mafia skincare gitu, nggak pengen kayak popularitas gitu loh. Dan ini kenapa muncul sana muncul sini, ya terserah sih, menurut aku ya itu hak-hak Doktif. Cuman jadi spekulasi dari masyarakat tuh jadi berbeda loh Doktif, kalau misalnya Doktif tuh sering-sering kali klarifikasi sana sini, beneran deh.